Selamat datang pemirsa. Anda kembali bersama Mengungkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Dalam 2 hari, 9 dan 10 Juni 2026, Lebanon Selatan berubah menjadi panggung tekanan berlapis. Tyre dikosongkan, warga berbondong-bondong mengungsi, bentrokan darat memanas, dan perang urat saraf dimainkan langsung dari level pemimpin negara. Yang menarik, ini bukan sekadar soal roket dan serangan udara. Ini tentang bagaimana satu instruksi evakuasi bisa mengguncangkan kota pelabuhan, bagaimana satu dorongan pasukan bisa mengubah peta ketakutan, dan bagaimana konflik lokal tiba-tiba tersambung ke tarikan kepentingan regional yang jauh lebih besar. Lalu, siapa sebenarnya yang sedang mengendalikan arah eskalasi ini dan apa yang sedang dipertaruhkan di baliknya? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Senin, 9 Juni 2026. Lebanon Selatan masuk ke fase yang lebih menyesakkan. Pagi itu, serangan udara militer Israel menghantam pinggiran timur Tyre, kota pelabuhan yang selama ini jadi jalur hidup bagi banyak keluarga pesisir. Pada pukul 09.22 waktu setempat, ledakan dilaporkan merusak bangunan dan memicu kepanikan warga yang sedang mencari makanan dan obat. 9 menit kemudian, pada pukul 09.31, instruksi evakuasi diumumkan untuk seluruh kota, bukan hanya satu lingkungan. Perubahan paling terasa muncul dari perluasan area pengosongan. Pada 9 Juni 2026, wilayah yang diminta ditinggalkan mencakup distrik pemukiman warga Kristen di barat laut Tyre. Banyak orang menilai kawasan ini lebih mudah dijangkau, lebih dekat ke layanan dasar, dan lebih jarang disebut sebagai titik panas. Ketika nama distrik itu ikut masuk daftar, rute aman yang selama ini dipakai warga mendadak runtuh dan gelombang pengungsian berbelok lebih jauh ke utara. Arus manusia bergerak dalam beberapa gelombang sepanjang 9 Juni 2026. Mobil pribadi, bus kecil dan truk terbuka memenuhi jalan pesisir menuju Sidon, lalu menumpuk di pintu masuk Beirut. Di sepanjang rute, listrik sering padam, bahan bakar menipis, dan sinyal telepon tidak stabil membuat banyak keluarga terpisah di jalan. Barang bawaan pun semakin sedikit. Sebagian hanya membawa dokumen, air minum, susu bayi, dan pakaian anak. Nelayan yang biasa pulang pergi dari dermaga memilih meninggalkan perahu, sementara pedagang menutup kios tanpa sempat mengamankan stok. Di Sidon dan Beirut, dampaknya segera terlihat pada 9 Juni 2026. Fasilitas penampungan yang sebelumnya sudah padat berubah menjadi ruang darurat yang sesak. Ruang kelas, aula hingga lorong bangunan publik dipenuhi kasur tipis. Stok makanan dibagi lebih kecil, antrean air semakin panjang, dan layanan kesehatan kewalahan menangani luka, dehidrasi, dan serangan panik. Relawan membagi obat ringan, sementara ambulans bergerak lambat karena jalan macet dan beberapa jalur diberlakukan pembatasan. Malam 9 Juni 2026, hujan tipis dan angin pesisir membuat banyak pengungsi menggigil. Anak-anak tidur berdesakan dan orang tua berusaha tetap tenang sambil memantau kabar lewat radio kecil. Gereja dan masjid membuka halaman untuk tempat singgah, tetapi kapasitas cepat habis. Di sisi lain, pemilik rumah yang menerima pengungsi harus berbagi listrik, air, dan dapur yang terbatas. Selasa, 10 Juni 2026, serangan udara kembali berlanjut di Lebanon Selatan dan dilaporkan menewaskan setidaknya 13 orang. Pada hari yang sama, angka korban jiwa kumulatif sejak awal Maret 2026 dilaporkan telah melampaui 3.600 orang tewas dengan sekitar 1.200.000 warga mengungsi. Angka itu menempel di setiap percakapan warga karena setiap serangan baru menambah daftar nama yang hilang dan menambah beban kota-kota yang menjadi tujuan lari. Di
Di dalam kekacauan itu, kantor kota kesulitan mengatur sampah, air bersih, dan distribusi roti yang biasanya stabil. Tekanan di Tyre bukan hanya kerusakan fisik. Pada 9 dan 10 Juni 2026, ruang aman sipil mengecil secara nyata dan pemetaan evakuasi berubah menjadi alat yang menggeser kehidupan harian. Kota pelabuhan yang biasanya menjadi pintu masuk bantuan dan perdagangan mendadak berubah menjadi penanda bahwa perang telah menyentuh lapisan masyarakat yang paling rentan. Senin 9 Juni 2026, tekanan tidak hanya datang dari langit. Di darat, garis kontak di Lebanon Selatan bergerak dalam jarak yang membuat tiap langkah terasa seperti taruhan. Di jalur perbukitan antara Bayyada dan Bait al-Sayyad, pertempuran jarak dekat pecah ketika pasukan Israel mencoba mendorong maju dari posisi awal menuju titik pengamatan yang lebih tinggi. Dentuman artileri terdengar berselang dengan tembakan senapan, lalu disusul ledakan kecil yang memantul di lereng berbatu. Pada 9 Juni 2026, Hizbullah menahan laju itu dengan pola yang disiplin. Mereka memanfaatkan kontur bukit, kebun zaitun, dan lorong desa untuk memperlambat pergerakan. Serangan balasan muncul cepat, lalu hening, lalu muncul lagi dari arah berbeda. Di beberapa ruas, asap tipis menggantung, membuat jarak pandang pendek dan memaksa pasukan bergerak lebih lambat. Ketika malam turun, suara drone dan mesin kendaraan lapis baja terdengar lebih jelas dari biasanya. Pada hari yang sama, laporan penangkapan warga Lebanon oleh militer Israel menambah ketegangan. Beberapa orang dibawa untuk interogasi lintas batas dengan alasan pemeriksaan identitas dan pencarian informasi jaringan. Di desa-desa yang dekat garis depan, kabar ini menyebar cepat. Keluarga menutup pintu lebih rapat, menghindari perjalanan malam, dan memadamkan lampu lebih awal agar tidak terlihat dari kejauhan. Di beberapa titik, tentara memasang pos pemeriksaan sementara, menghentikan kendaraan yang lewat dan meminta warga menunjukkan dokumen. Mereka memeriksa telepon, menanyakan rute, serta mencatat nama yang dianggap punya koneksi ke desa tertentu. Setelah itu, sebagian dilepas, sebagian ditahan lebih lama. Langkah ini menciptakan ketidakpastian karena orang tidak tahu kapan pemeriksaan berubah menjadi penahanan atau berujung pemindahan melintasi perbatasan. Selasa, 10 Juni 2026, perang urat saraf bergeser ke layar dan kata-kata. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengunggah pidato video yang ditujukan langsung kepada masyarakat Lebanon. Nada bicaranya tegas dan terukur, menekankan bahwa sasaran operasi adalah Hizbullah, bukan negara Lebanon. Ia menautkan penderitaan warga dengan keberadaan Hizbullah, lalu mendorong warga menolak dominasi kelompok itu. Pesan ini menyasar ruang psikologis karena disiarkan di saat suara ledakan masih terdengar di selatan. Pada 10 Juni 2026, pidato itu memicu gema di dalam Israel sendiri. Sejumlah menteri garis keras memperkeras tuntutan, menyerukan agar Lebanon Selatan diduduki sepenuhnya untuk membentuk zona aman permanen. Dalam logika mereka, serangan udara saja tidak cukup dan penetrasi darat harus diikuti penguasaan wilayah agar Hizbullah tidak kembali menata pos. Seruan ini memberi tekanan politik tambahan karena setiap langkah militer di medan bukit selalu membawa korban dan reaksi internasional. Di lapangan pada 10 Juni 2026, intensitas manuver tetap tinggi. Pasukan Israel berusaha mengamankan rute, memeriksa bangunan dan menutup jalur yang dianggap menjadi ruang gerak lawan. Hizbullah merespons dengan tembakan terarah, ranjau dan serangan cepat yang menguji kesabaran. Setiap rumah kosong bisa menjadi titik pantau, setiap tikungan bisa menjadi tempat penyergapan, dan setiap komunikasi radio bisa menjadi petunjuk bagi pihak lain. Di 9 dan 10 Juni 2026, konflik berjalan sebagai adu senjata, sekaligus adu kendali atas rasa takut, informasi, dan persepsi. Satu pihak menekan lewat gerak taktis dan pemeriksaan, sementara pihak lain mengimbangi lewat ketahanan lokal dan pesan yang diarahkan ke masyarakat. Di dekat garis depan, warga yang bertahan hidup dalam ritme darurat, menghitung jam tanpa listrik, menakar air, lalu terdiam ketika suara berikutnya datang dari selatan. Rabu 4 Juni 2026, sebuah kalimat dari Beirut memberi petunjuk bahwa krisis Lebanon tidak berdiri sendiri.
Presiden Lebanon, Joseph Aoun, menyebut Iran menjadikan Lebanon sebagai kartu tawar dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat. Di saat yang sama, jalur diplomasi di kawasan bergerak di banyak ibu kota kawasan karena isu keamanan perbatasan utara Israel mulai disambungkan dengan negosiasi yang lebih luas tentang pengaruh Teheran. Awal Juni 2026, Selat Hormuz kembali naik suhu. Iran mengirim sinyal keras tentang kontrol jalur laut, sementara Amerika Serikat menambah kewaspadaan militer di kawasan Teluk. Pertukaran pernyataan dan manuver di perairan itu membuat pasar energi gelisah karena satu insiden saja bisa mengganggu arus kapal dan memicu efek domino ke banyak negara. Senin, 9 Juni 2026, operasi Israel di Lebanon Selatan bergerak dengan ritme yang menunjukkan satu tujuan utama, memutus kemampuan Hizbullah untuk menyerang perbatasan utara Israel. Dalam logika Israel, Hizbullah bukan sekedar kelompok lokal, melainkan bagian dari jaringan proksi Iran yang berfungsi sebagai lengan jarak jauh. Setiap gudang, jalur suplai atau titik pengamatan yang diduga terkait diperlakukan sebagai ancaman strategis, bukan gangguan taktis. Pada 9 Juni 2026, tekanan ini juga menguji ruang gerak aktor internasional yang ada di Lebanon Selatan. Jalur bantuan, upaya pemantauan dan koordinasi keamanan menjadi lebih rapuh ketika garis resiko melebar dan tempo serangan meningkat. Negara-negara yang biasanya mendorong deeskalasi menghadapi dilema karena seruan menahan diri sering kalah cepat dari kalkulasi militer di lapangan. Senin, 10 Juni 2026, pesan politik Israel dan tekanan militer berjalan dalam satu garis. Seruan untuk memperluas kontrol wilayah selatan Lebanon muncul dari lingkaran keras di pemerintahan Israel, dan itu dibaca oleh banyak pihak sebagai usaha membentuk zona keamanan jangka panjang. Bagi Hizbullah, wacana penguasaan wilayah memperkuat narasi perlawanan karena ia dapat menggambarkan konflik sebagai pertarungan eksistensial, bukan benturan sementara. Pada 10 Juni 2026, Lebanon berada pada posisi yang paling sulit. Pemerintah Lebanon tidak punya ruang leluasa untuk memaksa Hizbullah melepas senjata dengan cepat tanpa resiko pecahnya ketegangan internal. Namun pada hari yang sama, serangan dan tekanan yang terus berjalan membuat negara itu kehilangan kemampuan dasar dari layanan publik sampai stabilitas ekonomi. Ketika gelombang pengungsian bertambah, beban negara tidak hanya naik, tetapi juga berubah menjadi ancaman sosial. Awal hingga pertengahan Juni 2026, Iran menjaga pesan bahwa kampanye terhadap Hizbullah tidak akan dibiarkan berjalan tanpa konsekuensi. Ancaman balasan dapat muncul melalui berbagai titik yang selama ini menjadi arena pengaruh Iran, dari perairan Teluk sampai front line yang melibatkan mitra bersenjata. Amerika Serikat di sisi lain ingin menahan eskalasi yang mengganggu jalur energi sambil tetap menekan Iran agar pengaruh proksinya melemah. Pada 10 Juni 2026, setiap pihak membaca jam yang berbeda. Israel mengejar momentum sebelum lawan menata ulang jaringan. Hizbullah berupaya bertahan sambil menjaga reputasi sebagai pelindung. Iran mengukur dampak tekanan terhadap posisi tawarnya, dan Amerika Serikat menimbang resiko perluasan konflik ke rute energi. Di tengah tarikan itu, Lebanon bergerak seperti kapal tanpa mesin, terdorong ombak keputusan yang dibuat jauh dari kotanya. Pada 9 dan 10 Juni 2026, serangan di Lebanon Selatan berjalan bersamaan dengan ketegangan di Teluk dan percakapan diplomatik yang saling menahan. Lebanon menanggung dampak langsung, sementara para pemain besar menghitung langkah dengan kalkulator geopolitik yang dingin. 2 hari pada 9 dan 10 Juni 2026 memperlihatkan bagaimana satu eskalasi di Lebanon Selatan bisa menjalar menjadi tekanan berlapis, dari gelombang pengungsian di Tair, bentrokan darat di perbukitan, hingga tarikan kepentingan regional yang membuat situasi semakin rapuh. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.